Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Imam Muklis SE MSI. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini Bapak Robert Suwandari Saputra ST IAP. Selamat pagi Pak Robert, selamat bergabung kembali. Serta Bapak dan Ibu dosen sekalian yang kami hormati dan tidak terkecuali bagi para mahasiswa sebagai peserta workshop pada pagi hari ini. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Memasuki hari kedua atau sesi kedua dalam kegiatan pengembangan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan workshop program perencanaan ekonomi wilayah, sedikit review tentang hari pertama kemarin, yaitu mengenai praktik perencanaan ekonomi wilayah, di mana ketika melihat perspektifnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perspektif ilmu ekonomi dan perspektif ilmu wilayah, di mana perspektif ilmu ekonomi ini analisisnya menekankan pada aspek ruang atau wilayah ke dalam analisis ekonomi yang disusun. Sedangkan perspektif ilmu wilayah adalah analisis ekonomi yang penyusunannya menggabungkan ilmu wilayah atau geografi serta ilmu lingkungan. Lebih dari itu, praktik ekonomi wilayah tidak hanya mencakup kebutuhan dan keinginan manusia ataupun aktivitas pemenuhan kebutuhan, namun juga masalah fisik atau lingkungan, kemudian ekonomi, sosial, dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Jadi, dalam praktik perencanaan ekonomi wilayah itu sendiri, tidak hanya membahas tentang pemenuhan kebutuhan dan aktivitas manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya, tetapi jauh lebih dari itu dan sangat kompleks sekali. Oke, selanjutnya yaitu untuk memasuki sesi yang kedua, pada pagi hari ini, sesi yang kedua ini akan dipandu langsung oleh Ibu Ermita Yusida, SEME. Beliau merupakan dosen EKP, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan. Sesi yang kedua ini akan mengangkat judul Elaborasi Perencanaan Ekonomi Wilayah dalam Konstelasi Penyusunan Rencana Tata Ruang. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Ermita. Baik, terima kasih Bu Lustina atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Robert, selamat datang kembali di workshop kita kali ini. Karena beberapa ada perbedaan ya, barangkali yang kemarin belum sempat ikut, saya review sedikit ya untuk pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Robert Suwandari Saputra, ST IAP sebagai Direktur PT Sumaplan Adi Cipta Persada yang merupakan juga konsultan perencanaan pembangunan. Nah, kemudian karena tadi Bu Lustina juga sudah mereview sedikit mengenai praktek dan juga urgensinya perencanaan pembangunan dalam pembangunan Indonesia, terutama pada konsep pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, maka melanjutkan dari materi yang kemarin, hari ini Bapak Robert akan membahas mengenai elaborasi perencanaan ekonomi wilayah dalam konstelasi penataan ruang wilayah. Nah, studi kasusnya pada kali ini yaitu studi kasus pada revisi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Blitar. Wah, menarik sekali ya. Mengingat saya juga berasal dari Blitar, Bapak, jadi ini sangat cukup menarik sekali buat kami, terutama kalau di Universitas Negeri Malang itu banyak sekali ya mahasiswa yang berasal dari Blitar, Tulungagung, Kediri yang plat AG itu banyak sekali Bapak. Jadi ini cukup sekali menambah wawasan bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Bapak Robert, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kita masih diberi kesehatan, ya, kesempatan untuk bertatap muka. Kalau ini dianggap majelis ilmu, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi amalan yang menambah amalan kita di masa ibadah puasa ini dan juga di masa-masa yang agak sulit kalau dianggap sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas semua review, kemudian juga diskusi kemarin. Bagi saya sendiri juga, sekalipun saya sebagai mungkin kali ini menjadi pemateri, itu menjadi sebuah pembelajaran yang cukup menarik buat kami, sehingga dalam tataran saya secara pribadi juga sebagai praktisi berpraktek dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang, saya bisa mengetahui sejauh mana respon gitu ya, tanggapan terhadap saya coba ketika kemarin memberikan perspektif gitu ya atas ilmu ekonomi dalam pemahaman keilmuan saya. Nah, hari ini kalau kemarin kita coba mengeksplorasi kemudian menyamakan persepsi, hari ini saya mencoba memberikan gambaran atau memberikan pengalaman atau sharing kasus gitu ya, di mana nanti saya mencoba memberikan gambaran ekonomi wilayah ini dalam konstelasi penyusunan atau penataan ruang itu masuk di bagian yang mana gitu ya. Nah, kalau nanti ada beberapa konsep di dalamnya. Kalaupun ini dianggap sebagai sebuah tesis begitu, harapan saya ya ini memang mungkin tidak bisa diuji secara ansih seperti uji secara akademik gitu ya. Ini ya, jadi karena ini terapan, saya kira yang terpenting saya berharap nanti apa yang saya sampaikan ini bisa mengasah ya, mengembangkan kognisi kita gitu ya, kita bersama gitu. Ketika suatu saat gitu ya, nanti berkolaborasi begitu dalam sebuah penyusunan rencana pembangunan atau khususnya dalam rencana tata ruang. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan, salah satu teman terdekat itu ya, yang dalam penyusunan rencana tata ruang itu adalah teman-teman dari ekonomi pembangunan. Ya, selain lingkungan gitu kan. Karena bisa sampaikan teman-teman ekonomi pembangunan ini sangat berpengaruh terhadap konsep yang disusun gitu ya, dan kerangka berpikir gitu. Itu penting sekali, sehingga kolaborasinya ini betul-betul sesuatu yang diharapkan bisa link match begitu, bisa seiring sejalan. Baik, saya mohon izin untuk ini ya, menayangkan materi presentasi saya. Silakan, monggo Bapak. Ya. Atau saya link aja sebentar. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi saya mencoba memberi judulnya itu mengelaborasi karena nanti di dalamnya saya coba memberikan gambaran bagaimana ekonomi wilayah ini harus menyusup gitu ya. Kemudian menjadi salah satu pertimbangan penting dan bahkan dalam konsepnya nanti muncul menjadi secara eksplisit gitu bahwa
dalam penataan ruang wilayah pun itu ternyata aspek ekonomi wilayah ini mempunyai peran yang sangat penting gitu ya, atau sangat jelas posisinya. Nah, mungkin saya awali jadi muatan rencana tata ruang wilayah kabupaten itu secara garis besar begitu dan secara singkat begitu terdiri dari 2 bagian. Ya, setelah dilakukan analisis, kemudian masuk kepada yang pertama itu konsep rencana, kemudian yang kedua rencana itu sendiri. Ya. Jadi sebelum masuk kepada rencana yang berisi tujuan, penataan ruang, kemudian ada kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, penetapan kawasan strategis, kemudian arahan atau program pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ini diharapkan dokumen rencana tata ruang itu ada konsep yang dimunculkan gitu. Ini menjadi payung atau menjadi kebijakan berikutnya dalam merumuskan setiap bagian dari isi rencana itu. Nah, biasanya itu minimal gitu ya, tenaga ahli yang terlibat itu meliputi ada 8 minimal ya. Jadi ada ahli perencana wilayah dan kota, ada ahli lingkungan, ada ekonomi wilayah atau ekonomi bangunan, ahli infrastruktur, kemudian pengembangan sumber daya alam. Ini kadang disesuaikan dengan kondisi wilayah ya. Di masing-masing kabupaten kota itu kadang-kadang mensyaratkan atau mengharapkan ada keterlibatan ahli yang sesuai dengan kondisi resources yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ahli sosial ini sudah pasti biasanya, lalu ada kebijakan publik atau orang hukum, kemudian juga ahli pemetaan atau GIS. Nah, ahli pemetaan ini sangat penting posisinya juga, mengingat sekarang semua kebijakan pembangunan dan khususnya ini berkaitan dengan penataan ruang itu harus terpetakan atau secara geografis begitu jelas posisinya. Kalau dulu itu memang peta dalam rencana tata ruang atau pengembangan wilayah itu seperti hanya semacam sebagai informasi, peta informasi saja. Tetapi sekarang tidak bisa begitu. Jadi apa yang dikonsepkan, apa yang direncanakan itu harus mendarat, harus bisa diletakkan dalam lokasi yang informasinya ditemukan ahli secara geografis. Nah, kemudian karena studi kasus kita Kabupaten Blitar, ini kenapa saya memilih ini, karena saya kira agak menarik ini Kabupaten Blitar ini dibanding beberapa kabupaten kota wilayah yang pernah saya susun. Yang pertama, sebenarnya Kabupaten Blitar ini resourcesnya cukup besar, ya, artinya potensinya cukup besar sebenarnya. Kemudian yang kedua itu infrastrukturnya itu sebenarnya juga infrastruktur wilayah itu juga cukup baik sebenarnya kondisinya, dan dia juga berada lokasinya juga cukup strategis juga gitu, bahkan sempat akan direncanakan ada bandara di sana. Nah, RT/RW atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar atau nanti saya singkat menjadi RT/RW ini sudah menjadi peraturan daerah. Artinya rencana itu sebenarnya sudah menjadi bagian acuan yang bisa digunakan acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada Kabupaten Blitar dalam memanfaatkan ruang. Karena ada beberapa kabupaten itu yang mungkin kalau hari ini tinggal sedikit ya yang belum menjadi perda rencana tata ruangnya. Tapi Blitar ini tentu nanti sudah bisa menjadi acuan yang legal gitu ya. Nah, tapi ini sudah disusun pada tahun 2011. Masa perencanaan atau masa berlakunya itu sesuai ketentuan peraturan perundangan itu 20 tahun sehingga sampai dengan tahun 2031. Tapi kemudian sebagaimana petunjuk peraturan perundangan
khususnya di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan PP 15 tahun 2010 mengenai penyelenggaraan penataan ruang, rencana tata ruang ini boleh ditinjau kembali setelah ya diberlakukan 5 tahun. Ya, ini bisa 5 tahun sekali itu dapat ditinjau, atau bisa juga sebenarnya dalam 5 tahun itu lebih dari 1 kali. Tapi kondisinya ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi syarat itu. Jadi tata ruang itu bisa ditinjau itu sebenarnya paling sedikit itu atau paling dekat itu setelah berlaku 5 tahun. Itu ada pertimbangan-pertimbangan yang dalamnya mungkin ada hal-hal yang dalam dinamikanya itu perlu diakomodasi, atau mungkin rencana tata ruang itu perlu eksistensinya perlu ditinjau apakah memang seandainya dalil-dalil yang ada atau konsep-konsep itu yang ada dalam rencana tata ruang itu masih bisa relevan gitu. Tetapi itu tidak mudah sebenarnya. Ya. Sebenarnya tidak mudah dalam rangka untuk meninjau kembali itu, karena dalam peninjauan itu kita ibaratnya akan melihat apakah rencana tata ruang ini bisa bermanfaat atau tidak, kemudian pengaruhnya sejauh mana. Yang ini sebenarnya sampai hari ini tolok ukurnya juga masih menjadi perdebatan. Nah, baiklah, mungkin untuk pengetahuan kita bersama juga, jadi wilayah administrasi Kabupaten Blitar ini mempunyai luas kurang lebih secara historis atau di dalam dokumen-dokumen publik yang beredar itu 158.000 hektar. Tetapi kalau dipetakan ya, dengan sistem pemetaan berbasis informasi geografis tadi itu sebenarnya lebih luas daripada angka yang sekarang beredar. Misalkan di data-data di BPS, kemudian data-data publik yang lainnya gitu kan. Nah, ini salah satu yang dalam konstelasi penyusunan rencana tata ruang ini juga menjadi perhatian. Di Indonesia mungkin sekarang kita mengetahui ada one map, one policy. Nah, dalam rangka itu pula ini wilayah ini supaya nanti bisa disinkronkan dengan artinya data tabular, data yang mungkin selama ini hanya angka begitu, bisa sesuai dengan atau bisa terpetakan begitu. Nah, ini sampai hari ini juga belum ada kesepakatan ini. Ketika diketahui ada perbedaan ini, apakah yang digunakan mana, data tabular ini atau data planimetris dari peta. Itu menjadi salah satu permasalahan yang mendorong untuk RT/RW atau rencana ruang Kabupaten Blitar itu ditinjau begitu kan. Nah, kondisinya dari pendataan itu Kabupaten Blitar itu 22% itu sawah, 12%-nya Tegal, jadi hampir 35% itu pertanian, ditambah ada perkebunan 6%, jadi mendekati 40% itu adalah wilayah yang digunakan untuk produksi hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian ada hutannya sekitar 17%. Ya. Permukimannya sekitar 30%. Artinya wilayah ini mempunyai wilayah yang belum terbangun, yang cukup luas gitu ya. Ini juga bisa menjadi potensi, tapi juga bisa menjadi kendala. Biasanya seperti itu. Ya. Hasil dari ketika sudah berumur 5 tahun itu, kemudian pemerintah Kabupaten Blitar itu mencoba untuk meninjau kembali eksistensi RT/RW ini terhadap dinamika perkembangan wilayah. Jadi, tapi ini melibatkan banyak orang, ya. Tidak hanya satu orang. Jadi timnya juga ada SK bupatinya. Karena petunjuk dalam melakukan pengkajian ini sebenarnya lebih banyak kepada metode kualitatif. Jadi bisa sangat subjektif. Nah, perdebatannya agak panjang gitu. Dan ini menjadi dasar nanti apakah RT/RW itu
betul-betul harus di PK atau ditinjau kembali atau tidak. Nah, dari pembahasan dari berbagai sektor gitu, yang baik dari unsur pemerintah maupun dari masyarakat gitu, itu ada 7 dinamika yang disepakati gitu kan, harus diperhatikan dan diindikasikan berpengaruh terhadap eksistensi RT RW. Nah, kalau kita lihat ini unsur ekonomi juga menjadi cukup dominan ya. Artinya selalu ujung-ujungnya itu akan membaca bagaimana kondisi ekonomi wilayah, kemudian yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah. Gitu. Nah, ini kemudian 7 dinamika ini menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali. Yang ditinjau pertama kali itu adalah dokumennya atau bukunya atau lampiran perdanya. Nah, dari situ diketahui ada metode, kalau ini ada teknis tata cara peninjauannya, kemudian diketahui bahwa ternyata dokumen itu kalau dinilai gitu kan, itu nilainya kurang dari 85 bobotnya. Saya tidak masuk ke sana. Nah, sesuai ketentuan kalau nilainya itu kurang dari 85 itu tidak passing grade gitu. Sehingga kualitasnya atau dokumen ini perlu penyesuaian, perlu dilakukan revisi. Bukan berarti dokumennya salah gitu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ini. Ya memang rencana ini untuk 30 tahun dan masih dijalankan 5 tahun, ibarat membangun rumah itu mungkin masih membangun ruang tamunya saja gitu kan. Nah, sementara tamunya ternyata yang datang tidak sesuai dengan perkiraan. Nah, akhirnya perlu ditinjau. Apakah kemudian ini menjadi ukuran apa RT RW ini sudah berhasil? Ya, tidak menjadi ukuran juga gitu. Tetapi secara prinsip ya, setelah melihat perkembangan ya, itu ternyata RT RW ini mungkin perlu dilakukan hal-hal penyesuaian gitu kan, atau dilakukan apa namanya, konsep-konsep itu perlu mengakomodasi beberapa perkembangan gitu. Nah, ada 14 rekomendasi yang dinilai nanti ini harus menjadi atau apa namanya, menjadi dasar untuk melakukan revisi, atau juga nanti di dalam revisi, ketika merevisi itu harus dimasukkan di dalam analisisnya. Itu ada baik dalam konteks mulai kondisi fisiknya, ya, kemudian dari sisi ekonominya, kemudian kondisi lingkungannya maupun kondisi sosialnya. Ya, 3 pilar itu dianalisis dan menghasilkan ada 14 isu ini. Nah, catatannya salah satunya yang berkaitan dengan pembahasan kita itu pertanyaan yang waktu itu dirumuskan bagaimana dukungan revisi RT RW ini terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi wilayah. Termasuk di sana bagaimana RT RW ini dengan konsep memasukkan ekonomi wilayah ini mendorong pemerataan di seluruh Kabupaten Blitar. Nah, akhirnya dilakukanlah revisi dengan 3 tahapan prosesnya itu. Yang pertama, kemudian setelah setelah peninjauan kembali kemudian kenali gitu, apa-apa yang kira-kira yang kurang sesuai atau perlu diakomodasi di RT RW dan dalam revisinya harus dimasukkan. Kemudian harus nanti diuji di lapangan gitu kan, melalui pengumpulan data dan informasi itu. Data dan informasi ini nanti menjadi salah satu semacam justifikasi gitu kan, apakah semua yang pada tataran mungkin masih indikatif di dalam peninjauan kembali itu memang benar-benar seperti itu adanya. Dan kemudian analisis itu, kemudian setelah data dikumpulkan itu ada analisis. Nah, analisisnya itu juga sama secara prinsip nanti membantu apakah memang konsep yang sudah ada ini juga perlu diperbaiki supaya mengakomodasi perkembangan. Nah, di sini ini agak berbeda, makanya saya jadikan contoh karena
proses penyusunan ini agak berbeda kondisinya dengan ketika kita menyusun rencana tata ruang pada wilayah yang masih belum ada rencananya. Nah, kalau sudah ada rencananya ini, maka ini sebenarnya ada semacam sesuatu atau hipotesa yang harus juga dibuktikan gitu kan. Apakah memang benar-benar tata ruang ini memang layak direvisi. Makanya nanti di akhir setelah direvisi ini masih ada satu lagi kesimpulan yang harus diambil. Jadi nanti apakah RT RW ini dianggap berubah total atau berubah sebagian. Nah, itu implikasi hukumnya. Kalau berubah total, perdanya tadi yang itu dicabut. Kalau hanya berubah sebagian, mungkin amandemen saja. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran prosesnya dalam rencana tata ruang itu. Baik, sekarang mari kita coba masuk sedikit kira-kira bagaimana proses analisisnya ini kemudian dilakukan. Nah, saya tidak akan masuk kepada detail teknik analisisnya ya. Saya coba menampilkan analisisnya apa saja kira-kira yang digunakan. Kalau kita membahas detailnya nanti mungkin sangat panjang gitu kan. Sangat panjang. Yang kedua ya ini karena multidisiplin gitu kan. Seharusnya yang menerangkan juga tidak hanya saya gitu. Tapi lebih banyak daripada seorang saya yang mungkin meskipun biasanya di dalam proses penyusunan itu perencana wilayah dan kota itu menjadi tim leader. Tapi secara prinsip tim leader itu juga sebenarnya mengelaborasi tugasnya itu mengelaborasi setiap analisis yang dilakukan oleh bidang keilmuan yang lain. Nah, ada 15 analisis. Nah, salah satunya yang nomor 11 itu adalah analisis sistem pusat-pusat permukiman. Itu penting kondisinya selain analisis ini menjadi salah satu nanti kita akan membuat konsep perwilayahan yang kemarin ada wilayah homogen, wilayah nodal dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu harus ada analisis ekonomi wilayah yang menjadi dasar bagi analisis nomor 11. Nah, artinya sebenarnya kalau kita lihat dari 1 sampai 15 atau 1 sampai 14 itu analisis ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, analisis ini harus saling terkait. Tapi tidak saya gambarkan keterkaitannya nanti ini untuk memahaminya mungkin juga kita butuh waktu yang agak panjang. Tapi secara prinsip bahwa analisis ada 14 sampai dengan 15 analisis ini itu saling menjadi pertimbangan satu dengan yang lain yang digunakan untuk memacu perkembangan wilayah. Konteksnya ya bisa sosial ekonomi, dan yang kedua itu kalau ada kesenjangan itu ada kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini pun sesuatu yang perlu kita pelajari sebenarnya ada kata memacu perkembangan, kemudian kesenjangan wilayah, kelestarian lingkungan, itu terminologi-terminologi yang itu membutuhkan pemahaman tersendiri lagi sebenarnya. Jadi memang agak sedikit kompleks gitu ya, mungkin agak kompleks gitu kan. Tetapi harapan saya gitu dengan saya mencoba menampilkan gitu biasanya apa saja yang digunakan analisisnya, kemudian analisis ini harus digabungkan dalam kerangka untuk mendorong atau menjadi guidance dalam mengembangkan suatu wilayah. Itu dengan baca ini para peserta kali ini bisa mengasah kognisinya. Oh, berarti ini seperti apa ya kondisinya, saya ada di mana begitu ya. Nah, berikutnya coba saya masuk sedikit ya ke dalam teknik analisis ekonomi wilayah yang biasanya digunakan. Ini saya elaborasi dari Permen ATR nomor 1 tahun 2018. Ya, itu peraturan Menteri ATR itu adalah tata cara
penyusunan rencana tata ruang wilayah. Sekarang mari kita lihat. Biasanya itu ada 4 kegiatan analisis. Nah, di dalam peraturan menteri itu biasanya data yang digunakan, karena memang di daerah itu ketersediaan data itu sampai hari ini itu menjadi masalah tersendiri juga sebenarnya. Nah, sehingga kalau kita lihat itu datanya itu biasanya hanya data PDRB, kemudian data investasi, kemudian data sektoral atau resource base gitu ya. Bagaimana misalkan komoditas pertaniannya berapa, kemudian perkebunannya berapa, perikannya berapa, dan seterusnya. Tentu jauh dari ideal. Saya secara pribadi, sekalipun ini menjadi semacam peraturan menteri menjadi salah satu panduan, tapi ini sebenarnya masih sangat tidak ideal gitu. Apalagi kalau kita berbicara, kita sekarang di era informasi ini, big data itu seharusnya menjadi bagian yang penting untuk kita coba gali gitu ya. Nah, tetapi seringkali dalam penyusunan itu sumber-sumber data ya, yang bukan dari keluaran pemerintah resmi gitu ya, atau dari institusi resmi yang diakui oleh peraturan perundangan itu belum bisa gitu. Karena ya agak berbeda dengan ketika kita mungkin menyusun sebuah kajian atau mungkin tulisan dalam sebuah jurnal, itu ini agak berbeda. Nah, ini salah satu kelemahannya. Nah, teknik analisisnya pun juga perlu dikembangkan. Ya, seperti contoh gitu ya, analisis potensi keunggulan ekonomi wilayah gitu. Ya masih sangat konvensional itu dalam tanda petik gitu ya. Itu konvensional karena ya dari dulu 20 tahun yang lalu ketika saya mulai 20 tahun lebih yang lalu memulai berkecimpung dalam perencanaan tata ruang ini, teknik analisisnya ya ini saja yang digunakan gitu. Padahal sekarang seperti kemarin saya coba eksplorasi dan sampaikan kepada para peserta, itu seharusnya lebih dari ini gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan ya bagi kemudian semua tenaga ahli yang terlibat dalam rencana tata ruang ini. Nah, terkait dengan di dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar ini, akhirnya saya mencoba untuk apa istilahnya, meminta gitu kepada teman-teman coba agak out of the box gitu ya, memasukkan kondisi-kondisi mutakhir yang sekarang ada, nanti coba saya tunjukkan seperti apa polanya gitu kan. Karena kalau kita masih konvensional seperti ini, rencana tata ruang itu hasilnya itu bisa jadi nanti akan menjadi agak seragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita tidak mencoba memasukkan kondisi-kondisi dinamis di lapangan, kemudian juga mengakomodasi perkembangan yang kekinian, mungkin terkait dengan industri 4.0, mungkin juga masyarakat asosiasi 5.0 dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi masukan pertimbangan tersendiri dalam mengembangkan alat analisis kita. Nah, semuanya itu ya, baik tadi 14 analisis itu yang saya sebutkan di awal itu semua harus berbasis spasial. Ya, artinya apa yang kita analisis itu harus bisa kita letakkan atau terpetakan dan nanti bisa kita cek posisi lokasinya secara geografis. Artinya misalkan ini di desa A di bagian mana, bahkan ketentuannya seharusnya bisa ditemukanali koordinatnya. Ya, oleh karenanya seperti kemarin saya sampaikan, unsur ruang itu begitu penting gitu kan, dan itu menjadi pertimbangan yang harus betul-betul dipahami oleh teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi wilayah ya. Bahkan mungkin pengetahuannya juga harus ditambah terkait ini, karena biasanya analisa berbasis spasial ini penting baik dari proses pengumpulan data maupun pada aplikasinya. Pada pengumpulan data ini akan menggambarkan seluruh pola ya, kejadian kondisi existing
yang nanti menjadi dasar pemahaman kita. Sedangkan dalam aplikasinya ini kita skenario kita nanti menjadi tidak diawang-awang gitu. Misalkan kita ingin mengembangkan agropolitan gitu, atau kita menggunakan konsep ekonomi pengembangan wilayah berbasis agropolitan, ada di mana? Di wilayah A gitu. A itu ada di mana, meliputi mana, cakupannya berapa misalnya, entitasnya apa saja, lokasinya ada di mana. Nah, ini salah satu fungsinya, semua harus berbasis spasial. Dari semua analisis itu ya, coba saya mengerucutkan begitu. Biasanya ini yang kita gunakan itu ada 8 ya, output yang nanti menjadi dasar dalam penyusunan konsep maupun rencana. Ya, harus didasari apa yang kita elaborasi di dalam data maupun dalam analisis itu, kita harus bisa menemukan potensi dan masalahnya dalam tata ruangnya maupun dalam rangka upaya untuk pengembangan wilayah secara lebih luas, ya, baik ekonomi, sosial, kemudian juga dalam konteks lingkungan. Kemudian juga peluangnya apa, tantangannya apa ke depan. Dan karena salah satu paradigmanya kita ini di dalam perencanaan tata ruang ini adalah untuk menghilangkan disparitas. Ini sebagaimana di petunjuknya dalam Permenaker nomor 1 tahun 2018 itu harus menghasilkan analisis yang bisa menunjukkan disparitas wilayahnya seperti apa. Lalu kemudian nanti klaster-klaster ekonominya yang bisa menjadi salah satu dasar bagi pengembangan wilayah ke depan itu seperti apa. Termasuk pusat-pusat pertumbuhannya ada di mana. Ya. Kemudian daya dukungnya seperti apa, kemudian kebutuhan pengembangannya akhirnya juga seperti apa. Ya. Penyesuaian dengan kebijakan seperti apa. Karena begini, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat itu yang harus diakomodasi di daerah. Sementara kadang-kadang kebijakan itu kurang pas diletakkan di daerah. Ya, kita maklum kadang kalau di pemerintah pusat dia selalu berbicara kegiatan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan nasional, tetapi mereka kan tidak ada ruang. Sementara kalau kita di daerah itu biasanya selalu berbicaranya dari ruang dulu. Ruang ini manfaatnya untuk apa? Bisa bermanfaat ekonomi seberapa? Bisa bermanfaat untuk sosial seberapa? Lingkungannya seperti apa yang harus kita lindungi? Sehingga kadang-kadang ada benturan. Yang satu dari pusat mencoba membuat kegiatan dan meletakkan pada ruang tertentu, sementara kita berbasis kepada kondisi ruang, kemudian kita kegiatannya apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ. Kadang berbenturannya seperti itu. Next, ini contohnya. Biasanya data-data yang kita gunakan itu seperti ini. Ditabulasi seperti ini. Analisis ekonomi wilayah itu biasanya salah satunya jumlah produksi resources yang di sana seperti apa, kemudian struktur ekonominya biasanya dilihat dari PDRB-nya, investasinya, struktur perekonomian sektor primer, ya, sekundernya, kemudian bagaimana kondisi pendukungnya, sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan ekonomi itu. Nah, tentu saya berharap bahkan ada kritik gitu ya dari teman-teman yang khusus mempelajari masalah ekonomi wilayah atau ekonomi pembangunan. Karena tentu mestinya itu menurut hemat saya seringkali kita harus mengelaborasi dari data-data yang lain, itu tidak hanya data-data yang ini dalam rangka untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah. Nah, kemudian berikutnya data seperti ini, data distribusi kegiatan ekonomi wilayah. Nah, ini biasanya dilihat dari PDRB seperti kemarin. Kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi itu biasanya juga dilihat dari kontribusinya di setiap sektor dalam PDRB. Ya, ini mungkin diakui banyak orang gitu, artinya diakui secara umum ini menjadi salah satu tolak ukur. Ya. Tetapi sungguh kalau sesungguhnya ketika kita ingin betul-betul suatu wilayah itu berkembang, kita harus breakthrough gitu. Mungkin kita harus melihat betul-betul potensi yang ada di daerah dan faktor-faktor produksi apa yang dikuasai oleh daerah gitu kan.
yang bisa didorong untuk menjadi pengungkit pertumbuhan wilayah. Kadang data-data ini kan juga permasalahannya banyak, selain kurang update, kemudian juga kadang kurang realistis, atau data-data itu ternyata dicari di lapangan itu ternyata tidak ada. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan dalam konteks pengembangan ekonomi, dalam ekonomi wilayah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang atau pembangunan wilayah itu, melihat kemampuan keuangan daerah. Contohnya seperti Blitar ini, ternyata kemampuan PAD-nya saya bilang ya memang masih agak rendah. Sementara kalau kita lihat gitu kan, sektor basisnya sebenarnya cukup banyak gitu ya. Potensinya cukup besar. Artinya mungkin intuisi, mungkin saya punya intuisi itu ya mestinya gitu kan, ini PAD-nya bisa ditingkatkan, paling tidak sekalipun mungkin berbasis kepada pengembangan atau pengembangan ekonomi yang berbasis pada resources base. Tapi melihat kondisi ini harus punya cara bagaimana supaya resources base ini kemudian yang tersebar di wilayah-wilayah seluruh wilayah Kabupaten Blitar ini bisa didorong lebih bisa bernilai tinggi. Nah, akhirnya itu ya, dari data dan analisis itu yang sudah pernah kita lakukan itu coba saya tabulasikan dalam konteks ekonomi wilayah gitu ya. Itu coba saya ringkas begitu. Yang pertama, selain kita, nah ini saya juga ringkasan ini diberi oleh tim kemarin yang membantu menyusun rencana tata ruang di Kabupaten Blitar. Jadi kita juga selain melihat dari data-data sekunder yang dihasilkan oleh BPS tadi itu, kita juga betul-betul harus mencermati data-data yang ada di lapangan. Nah, kalau kita bagi itu ternyata ada permasalahan yang perlu kita bahas. Yang pertama itu platform daya saing Kabupaten Blitar. Ya, kita harus membahas ini gitu. Dan RT/RW nanti itu harus bisa mendorong bagaimana menjadi sebuah wadah yang bisa meningkatkan daya saing. Itu ada beberapa analisis, ada beberapa bahasan yang ada di dalamnya yang kemarin terkait dengan platform daya saing Kabupaten Blitar itu. Ya, kemudian kita juga harus menemukanali gitu perbedaan perkembangan wilayahnya, sosial aktivitinya, termasuk produktivitas masyarakatnya seperti apa. Nah ini karena kita mungkin kalau survei di lapangan itu, survei primer itu agak kesulitan dalam melihat tingkat sosial dan produktivitas itu. Biasanya datanya tetap yang kita gunakan yang masih data sekunder. Tapi yang lainnya mungkin di platform daya saing, kemudian perbedaan perkembangan ini kita bisa mengukur di lapangan. Seperti apa kondisinya gitu ya. Potretnya seperti apa itu. Kemudian tingkat pelayanan sarana prasarana, kemudian ini juga kemarin ada memasukkan isu terkait dengan bonus demografi ya, di Kabupaten Blitar ini. Lalu dicoba dicermati begitu. Selain distribusi SDM-nya seperti apa, ya, kita juga melihat sejauh mana SDM siap kerjanya. Kemudian struktur generasi, ini kebetulan kemarin ada yang mencoba mengelaborasi data-data demografi itu untuk menemukan bagaimana struktur generasi milenialnya. Kemudian juga sejauh mana penduduk ini SDM ini menguasai teknologi. Terutama dikaitkan dengan perkembangan era teknologi zaman yang sekarang, paling mutakhir. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan faktor produksi yang dikuasai oleh masyarakat. Nah, dihubungkan dengan mungkin teknologi yang sudah berbasis kepada revolusi industri 4.0 gitu. Ya mungkin agak sedikit ya, tapi paling tidak itu sudah menjadi konsen perhatian. Dan kemudian yang berbasis digital. Nah, teman-teman membagi ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan potensi yang endogenous itu
yang nanti bisa dikembangkan atau yang sekarang artinya bisa dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 dan faktor produksinya dikuasai oleh masyarakat itu adalah peternakan, pertanian, dan perikanan. Kemudian kegiatan yang masih dipengaruhi oleh perekonomian di luar Kabupaten Blitar itu perdagangan, kemudian industri, karena ternyata di Kabupaten Blitar itu juga perdagangan itu PDRB-nya terus meningkat. Nah, setelah diteliti juga ternyata banyak yang sudah mulai berbasis kepada pasar digital gitu. Nah, sementara ada beberapa kegiatan ekonomi yang muncul akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Itu konteksnya ada berkaitan dengan industri kreatif, banyak desa wisata, banyak objek wisata yang muncul, kemudian ekowisata, ada pasar trading transaksi digital yang terus berkembang di sana. Kemudian yang menarik juga Blitar itu punya potensi perikanan hias, koi, dan ya biasanya hanya dijual dalam konteks koinya, tapi sekarang sudah dijadikan destinasi tujuan wisata. Jadi selain komoditas itu juga sudah dirubah menjadi tujuan wisata, jadi wisata yang berkaitan dengan hobi. Nah, itu contoh kemarin ada rangkuman yang dilakukan dari revisi Kabupaten Blitar, analisa yang dilakukan. Nah, selain itu ya semua tadi analisis yang dilakukan itu dipetakan gitu kan. Selain ini ekonomi ini juga sebenarnya terpetakan begitu kan. Tapi ini yang saya tampilkan, saya tunjukkan itu adalah berkaitan dengan bagaimana kondisi ruang wilayah Kabupaten Blitar ketika kita mencermatinya terkait dengan tutupan lahan existing, ya, kondisi formasi tutupan lahannya begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan status tanahnya, daya dukung ketersediaan air, daya dukung lahan pertaniannya, struktur biofisik wilayah, jasa ekosistem, kerentanan bencana, dan seterusnya. Itu bisa ditemukanali kondisi kelayakan wilayah atau ruang yang bisa dikembangkan. Ada yang sangat layak, kelayakannya sangat tinggi. Kalau kita lihat ada gambar yang merah-merah itu, ini adalah wilayah yang rawan bencana, Gunung Kelut. Ya. Ini salah satu contohnya. Ini menjadi sangat tidak layak untuk dikembangkan. Sekalipun ya di sini banyak permukiman existingnya. Nah, peta ini nanti ini menjadi dasar ketika atau menjadi salah satu dasar untuk meletakkan kegiatan-kegiatan yang dikonsepkan akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar itu. Sehingga nanti lokasinya itu tidak berada pada wilayah yang mungkin berpotensi merusak lingkungan, ada dukungnya rendah. Itu. Nah, tapi juga bisa menjadi bagian atau menjadi dasar untuk menemukanali wilayah-wilayah mana gitu, yang perlu didorong perbaikan lingkungannya. Gitu. Ya, wilayah-wilayah mana yang kemudian bisa didorong produktivitas terkait dengan resources base-nya, atau komoditi-komoditi yang bisa menjadi bahan baku industri. Nah, ini artinya saya di sini mau menunjukkan bahwa analisis spasial itu menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dilepaskan di analisis manapun itu. Ketika kita ingin mendaratkan konteks analisis kita. Nah, setelah itu memang begitu banyak masalah, begitu banyak bahasan, itu rasanya juga agak sulit juga ketika itu harus dibahas secara merata gitu kan ya. Sekalipun mungkin dalam proporsional begitu, tapi kalau kita bahas semuanya, kemudian
akan mendapatkan banyak kesulitan. Oleh karenanya kita perlu menentukan isu strategis yang terkait dengan pengembangan wilayah. Nah, ini semua bergerak, termasuk dalam rencana pengembangan ekonomi wilayah itu perlu menetapkan sektor-sektor mana yang strategis, itu mana saja, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi apa yang bisa dikembangkan, yang paling strategis bisa langsung atau dalam jangka waktu dekat bisa berpengaruh. Ada tekniknya gitu kan, biasanya yang kita gunakan. Ada kriterianya, bagaimana menentukan isu-isu strategis itu. Tetapi secara prinsip itu, isu strategis itu dinilai atau dilihat dalam rangka atau dilihat mana yang paling berpengaruh atau akan mempengaruhi perkembangan secara luas. Mana hal-hal apa saja, baik dari ekonomi, mungkin dari lingkungan, kemudian dari sosial, gitu. Itu mana yang istilahnya paling berpengaruh terhadap wilayah Kabupaten Blitar. Nah, itu bisa kita scoring, kemudian tekniknya macam-macam begitu. Nah, nanti akan kenali mana isu-isu strategis. Khusus Kabupaten Blitar terkait dengan yang kemarin dianalisis itu, selain kenali ya pada bagian hasil analisis kita murni, kita juga memasukkan unsur kebijakan dari pusat yang mau tidak mau gitu ya, harus diakomodasi di Kabupaten Blitar. Nah, karena ini ditetapkan menjadi program nasional. Nah, konstelasinya seperti ini. Jadi ternyata isu strategisnya itu akan terkait dengan kondisi fisik dasar, artinya kondisi fisik dasar di Kabupaten Blitar itu sebagian ada yang sudah rusak. Setelah melihat struktur biofisiknya, kemudian ekosistemnya dan seterusnya. Ini ada perlu perbaikan supaya itu kan resources base yang sebagian besar menjadi berkontribusi terhadap PDRB ini bisa lebih tinggi. Maksudnya sebagai contoh, di bagian selatan itu karena daya dukung airnya rendah, maka pertanian pun juga produksinya sangat rendah, sekalipun hamparannya sangat luas. Nah, kemudian kedua, konteks kebencanaan. Ya, kondisi fisik dasar ini juga menyebabkan wilayah-wilayah itu kondisi fisik dasar yang lingkungannya terdegradasi itu menyebabkan potensi bencana semakin tinggi. Itu juga berpengaruh terhadap kondisi penggunaan lahannya. Nah, penggunaan lahan existing ini juga yang sekarang ada itu juga menentukan nanti konteksnya kondisi perekonomian. Ternyata karena kondisi lingkungannya sebagian kurang bagus atau produksinya rendah, itu akhirnya ya perekonomian kabupaten yang masih sangat tergantung oleh sumber daya alam ini menjadi relatif rendah dan tidak berkembang. Kemudian yang berikutnya konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, yang sekalipun itu sekarang kewenangannya ada di pemerintah provinsi dan pusat, tetapi ini menjadi salah satu potensi yang dirasa penting karena khususnya di sektor pariwisata dan perikanan. Nah, 1, 2, 3, 4 hal ini kemudian ternyata bagaimana sih hubungannya dengan konteks perekonomian, kemudian bagaimana dengan nanti perspektif kita dalam pemenuhan pelayanan dasar. Kemudian yang ketiga, konteksnya dalam konservasi lingkungan. Dan ternyata itu kemarin setelah dianalisis itu RT/RW ini akan mendorong sektor pertanian supaya terus tumbuh berkembang dengan lebih cepat atau lebih tinggi, dan sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif. Ya. Kemudian dalam konteks sosial itu kita selain pemenuhan pelayanan dasar, permukiman ini juga nanti beberapa permasalahan harus diselesaikan, yang menjadi konsentrasi dalam rencana tata ruang wilayah ini. Termasuk karena diperlukan kondisi-kondisi yang artinya karena di bagian ada beberapa wilayah atau tingkat kelistrikan di Kabupaten Blitar itu belum sampai 100%. Sehingga kemarin juga disepakati bahwa RT/RW ini juga harus menjadi guidance bagaimana nanti bisa menjadi tuntunan dalam rangka untuk kemandirian energi. Termasuk memanfaatkan energi terbarukan. Nah, dalam konteks lingkungan nanti akan
penataannya berbasis pada das atau berbasis pada wilayah sungai, kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan ketersediaan air. Karena ada beberapa jumlah, ada 19 desa di beberapa kecamatan begitu yang selalu mengalami kekeringan tiap tahunnya. Nah, dalam konteks kondisi yang paling mutakhir itu kemudian kami juga dengan teman-teman disiplin ilmu yang lain, khususnya ekonomi, itu merumuskan beberapa isu-isu yang strategis dengan kondisi yang paling kekinian. Ya. RT/RW ini juga ditantang gitu ya untuk bisa mendorong penataan ruang yang kemudian meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Ini pemikiran-pemikiran yang sebenarnya di luar jalur analisis yang konvensional tadi, yang saya sebutkan di atas. Mungkin yang kita hanya berbicara input, output, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang kedua, itu juga tata ruang ini juga RT/RW ini bagaimana bisa mewadahi kreativitas dan inovasi produktivitas warga. Nah, ini muatan ekonominya cukup kuat di sini ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana meletakkan pusat-pusat kegiatan. Nah, pusat-pusat kegiatan ini ya kalau dalam pengembangan wilayah itu sebenarnya ada banyak cara untuk mengembangan wilayah, tidak hanya dengan pengembangan pusat-pusat saja yang mengandalkan kemudian trickle down effect yang sebenarnya memang kurang efektif, tapi kondisi saat ini itu dan keterbatasan dana dari pemerintah kabupaten itu akhirnya terpaksa model pusat-pusat pertumbuhan itu masih digunakan di Kabupaten Blitar, tetapi dengan modifikasi. Nanti di pusat-pusat pertumbuhan itu harus menjadi inkubator bagi pengembangan daya ekonomi lokal. Kemudian yang keempat itu konteks pengendalian ruang. Bagaimana ruang ini tetap nanti bisa memperhatikan konteks lingkungan berkelanjutan. Nah, pelajarannya saya kira nanti yang paling penting itu ternyata kemarin kita bersepakat bahwa ruang yang baik itu bukan ruang yang sudah terbagi habis ya, kemudian secara kaku, secara rigid diketahui ini di sana untuk industri, di sini untuk pertanian, di sini untuk lingkungan dan seterusnya. Mengingat suatu ruang wilayah itu tidak berdiri sendiri, ya. Apalagi seperti Blitar ini dilalui sungai, gitu. Ekosistemnya, itu, struktur biofisiknya juga dipengaruhi oleh wilayah di luar, termasuk pemanasan global, perubahan iklim juga berpengaruh. Maka mestinya dengan pemikiran-pemikiran ini nanti ruang Kabupaten Blitar itu bisa adaptif, berkelanjutan. Adaptif itu artinya lebih lentur gitu ya, lebih lenting gitu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Itulah baik dari ekonomi, sosial maupun dari lingkungan. Nah, narasinya, konsep pengembangan wilayahnya sebenarnya ada dua. Satu, yang pertumbuhan dibedakan wilayah ini, Kabupaten Blitar itu, mana yang berbasis kepada kegiatan perkotaan dan mana yang berbasis pada kegiatan pedesaan. Dan harapannya pusat-pusat pertumbuhan itu nanti didesentralisasi di kawasan pedesaan. Kalau di perkotaan memang konteksnya yang sudah berkembang itu cuma nanti didorong untuk berbasis ekonomi digital. Sehingga penyediaan yang entitas spasialnya itu nanti dikaitkan dengan beberapa hal yang perlu didorong. Ya, selain yang konvensional itu ada beberapa yang mungkin inovasi-inovasi diantaranya adalah untuk penyediaan informasi di setiap pusat-pusat kecamatan, kemudian desa gitu ya. Artinya orang menjadi mudah untuk menggunakan teknologi informasi. Gitu. Kemudian penyediaan air dan juga energi itu di kawasan perkotaan itu juga menjadi penting. Sehingga nanti ekonomi itu juga lebih berkembang lebih baik, lebih cepat gitu. Nah, perkotaan itu menjadi pusat distribusi logistik ke luar wilayah. Kenapa kok seperti itu? Karena kebetulan Blitar itu dilalui jalur kereta api. Kereta api sementara pelabuhannya itu tidak bisa untuk distribusi
langsung untuk distribusi secara regional, maka masih tergantung dengan pusat-pusat distribusi distribusi untuk skala regional di wilayah sekitarnya. Apalagi nanti di Kediri ada rencana bandara, ya, seperti itu. Nah, kemudian di desa itu konteksnya nanti untuk pengembangan pertanian modern, ya, didukung oleh pengembangan energi alternatif gitu, yang diharapkan nanti wilayah pedesaan ini tetap desa, ya, tetapi ekonominya juga berkembang dan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi atau pariwisata, ya, ekonomi yang berbasis pariwisata. Nah, infrastrukturnya nanti didukung oleh infrastruktur maupun sistem interaksinya. Jadi dua entitas yang dibagi dua tadi itu, kemudian nanti akan didukung oleh sistem interaksi pedesaan perkotaannya, kemudian didukung oleh infrastrukturnya. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau secara spasial itu terpetakan nanti dibagi bagian utara, bagian tengah, bagian selatan. Bagian tengah perkotaan, berbasis perkotaan, bagian utara itu berbasis agro dan ekowisata gitu. Nah, tetapi sebenarnya ada perbedaan yang cukup mencolok antara bagian utara Kabupaten Blitar dengan bagian selatan. Maka pola pengembangannya juga tentu akan berbeda. Karena di selatan ini wilayah yang minus. Wilayah minus, saya sendiri, ibu saya lahir di wilayah Blitar Selatan. Jadi saya masih punya keluarga di sana, sehingga saya agak tahu persis di sana. Nah, kemudian rumusan strateginya juga dirubah. Ya. Jadi yang pertama, pengembangan wilayah itu harus bisa, atau penataan ruangnya itu harus bisa mewujudkan pengembangan hubungan timbal balik antar kawasan pedesaan perkotaan yang menguntungkan. Dan itu akan dibangun koridor-koridor ekonomi yang didukung oleh infrastruktur digital. Secara diagramatis nanti di bagian perkotaan atau di bagian pusat-pusat pertumbuhan tadi itu, ya, itu di situ ada kolaborasi stakeholder, baik dari pelaku ekonomi di swasta dan lain sebagainya. Kemudian wilayah hinterland atau wilayah belakangnya itu akan menjadi wilayah-wilayah pengembangan yang berbasis kepada UKM, IKM, kemudian produksi agro, berbasis agro, ya. Nah, cuman di wilayah belakang itu akan tetap dikembangkan infrastruktur yang memudahkan untuk logistik gitu, dan perdagangan secara digital. Oleh karenanya disebar di wilayah hinterland itu yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang sudah ditentukan oleh analisis teman-teman yang menganalisis ekonomi wilayah itu, lokasi-lokasi yang akan dibangun infrastrukturnya. Dan itu menjadi prioritas, karena kalau membangun secara keseluruhan tidak mungkin, karena bukan tidak mungkin, tapi dananya sangat terbatas. Kemudian berikutnya terkait dengan penataan ruang inovatif. Jadi tata ruang ini harus mendorong pemanfaatan ruang yang inovatif, produktif, unggul, dan berkelanjutan. Dan itu kebijakannya seperti itu. Ada banyak strategi. Tetapi ingin kami tunjukkan bahwa sebenarnya ada 4 pola yang digunakan dalam menata kawasan itu. Ya, 1, mengembangkan kawasan tematik. Yang kedua, menambah atau nilai ekologi lanskap yang mungkin wilayah-wilayah yang tidak terbangun. Ini kemudian dengan disuburkan bisa menjadi tempat wisata, selain berfungsi ekologis juga punya nilai ekonomi. Nah, yang sudah bagus ya ada preservasi di sana gitu. Kemudian menata ruang yang kompak, artinya diarahkan kepada ruang terbangun itu tidak terpencar-pencar begitu atau sketcher gitu. Tapi mestinya lebih kompak, hingga untuk pelayanan itu juga lebih mudah, untuk pelayanan dasar tadi itu. Kemudian juga mengurangi perluasan ancaman bencana dengan banyak yang harus dilakukan. Di dalam diagram ini, garis-garis ini menunjukkan bahwa satu upaya
ya, mengembangkan kawasan tematik misalnya, itu berkait dengan beberapa entitas kegiatan yang ada di sini, sekian banyak yang sudah dirumuskan itu, mana saja yang akan terkait itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Hanya rencana ini diharapkan sudah bisa memberikan guidance. Ya, apa saja yang perlu dikaitkan, apa saja ketika kita menata kawasan peternakan. Nah, ini mindsetnya itu sudah bisa diharapkan nanti selain produktivitas yang tinggi juga tetap harus menjaga lingkungan supaya menjadi kawasan mungkin ya kawasan peternakan tematik yang bisa mendorong untuk peningkatan ekonomi. Nah, lagi-lagi perspektif akhir dari semuanya itu ya ekonomi. Kemudian berikutnya terkait dengan pengendalian ruang itu ada 3 strategi. Jadi konteks pengembangan dampak limbah karena di Blitar itu banyak peternak yang limbahnya kemana-mana. Kemudian preservasi ruang untuk perbaikan ekosistem berbasis DAS. Kemudian juga mengurangi intensitas kerentanan bencana. Nah, dari pelajaran yang didapat selama ini, ternyata pengendalian itu tidak bisa hanya oleh pemerintah, tidak bisa hanya dengan menerbitkan aturan, tapi perlu partisipasi inklusif ya, dari seluruh pihak. Caranya itu diharapkan selain mengkonservasi, itu juga mereka masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Makanya ada konsep pengembangan ekowisata di wilayah-wilayah yang dilestarikan. Nah, struktur ruangnya, ya konsep perwilayahnya, jadi nanti ada pusat-pusat, ada 3 pusat, itu semua yang nanti akan dibangun dengan sistem jaringan, baik yang berbasis TIK, berbasis transportasi darat, ya, kemudian juga pelayanan sarana prasarana umum atau pelayanan dasar yang memadai. Jadi ada 3, dibagi atas sesuai dengan klasternya. Jadi ada klaster agro-minapolitan, ya, ada klaster perkotaan, kemudian ada klaster agroforestry. Karena di bagian selatan itu banyak hutan, dan di ujung di sekitar pulau itu ada hutan. Nah, ini pola pengembangannya ini menjadi agak berbeda, tapi semua wilayah ini terkontekstualkan atau interaksinya ada dengan tata ruang itu menyediakan sistem jaringan yang terkoneksi. Nah, untuk mempercepat perkembangan wilayah itu harus ada prioritas. Nah, ada agenda setting yang terkait dengan mana-mana yang wilayah yang dijadikan kawasan yang strategis. Yang didasarkan kepada kita melihat masalah spasialnya, kemudian isu-isu yang terkait, ya, masalah utama itu terkait dengan disparitas, ya. Selatan, tengah, utara. Itu memang ada disparitas. Kemudian isu utamanya itu nanti adalah desentralisasi pertumbuhan di pedesaan dan preservasi lingkungan. Nah, secara sistemik agendanya nanti adalah dalam rangka untuk menghilangkan disparitas, kemudian desentralisasi dan preservasi itu mendorong untuk kreativitas ekonomi, kreativitas dan inovasi masyarakat di seluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang tertinggal itu. Kemudian partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian penyediaan infrastruktur ya yang diwujudkan dalam kerangka tindak pengembangan kawasan yang berbasis teknologi dan informasi. Nah, agendanya yang diinstitusionalisasi, yang perlu diinstitusionalisasi adalah terkait dengan program pengembangan infrastruktur, partisipasi masyarakat inklusif, kemudian monitoring ya. Kemudian pemerintah juga harus menguasai teknologi supaya tidak defisit informasi. Maka nanti salah satu pemerintah itu punya peran penting ketika menghadirkan teknologi informasi di pusat-pusat pemerintahan yang ada di pedesaan. Nah, ini beberapa wilayahnya, entitasnya sudah diidentifikasi. Ya, selain mengembangkan konteks wilayah yang tadi itu, kita yang paling penting sekarang untuk pemerataan disparitas itu membuat smart agro-minapolitan. Ini dirasa wilayah yang paling strategis, artinya akan memberikan dampak cukup cepat ya dalam pertumbuhan wilayah. Ya, karena kita berbasis spasial, maka kita sudah bisa menyebutkan wilayah mana, wilayah Legok, Wlingi, Gandusari, Ponggok, Danau, Dokok, Sampen adalah wilayah yang didorong untuk smart agro-minapolitan
Kawi Kelut. Kalut itu Kawi Kelut gitu, singkatan dari Kawi Kelut. Karena Blitar itu mempunyai berada di bagian wilayah lereng Gunung Kawi dan Gunung Kelut. Ada beberapa entitas itu Dinglego itu yang akan didorong konteks ekonomi, lingkungan, sosial, budaya. Nah, ini sudah disebutkan macam-macamnya. Kemudian dielaborasi nanti dalam tematik begitu, ada taman geologi, desa wisata, taman naskap. Nah, kalau di bagian Pelingi, Gandusari itu mendorong ekonomi dan lingkungan, tapi tujuannya lebih besar kepada upaya mendorong biodiversity kawasan. Ya. Jadi ekonomi yang berbasis lingkungan, sebenarnya apa? Ekonomi yang bersama-sama begitu ya, bisa mendorong atau ekonomi yang pengembangan ekonomi tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Sementara di perkotaan itu ada beberapa wilayah di pusat-pusat kegiatan di agro-minapolitan itu atau di perkotaan yang berada di pedesaan atau agropolis biasanya sebutannya seperti itu dikembangkan konteks pengembangan industri. Ya. Kemudian juga KPI itu kawasan peruntukan industri dan juga industri kecil yang juga nanti diharapkan ini menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif dan temanya adalah tema dengan pengembangan desa kreatif. Nah, itu saya kira gambaran yang bisa saya berikan. Saya tidak menyimpulkan mana wilayah atau sejauh mana penetrasi ekonomi wilayah itu masuk di dalam konstelasi penataan ruang. Saya berharap kita bersama-sama bisa menemukan sendiri begitu ya, mengasah kognisi kita, terutama teman-teman yang bergerak di ekonomi wilayah. Oh, kalau begitu positioning saya di mana? Saya kira begitu, agak panjang. Saya berharap bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, konsep-konsep ini seandainya dianggap tesis ya memang tidak ansih bisa diuji secara dengan metode yang akademik murni. Karena perencanaannya juga ada di ruang publik dan kita dalam proses perencanaan ini ruang publik itu termasuk masyarakat yang mungkin tidak terlalu peduli dengan analisis akademik, bahkan kalau diberikan teori-teori teknik analisis akademik tambah bingung gitu. Nah, sehingga di sini betul-betul ada rasionalisasi gitu ya. Jujur aja seperti itu ya, ada rasionalisasi yang mungkin beberapa rasionalisasi itu tidak bisa diuji secara empirik sesuai dengan teori-teori yang ada di ekonomi wilayah. Tapi itulah konsep perencanaan. Karena yang terpenting menurut saya konsep perencanaan itu adalah bisa menjadi guidance tindakan dalam mewujudkan rencana. Karena rencana sendiri itu sebenarnya bukan realita dan juga agak sulit diukur hasilnya. Kecuali kalau sudah bisa terbangun seluruhnya, seperti bangun rumah dengan tema tertentu atau dengan untuk kebutuhan tertentu, tapi akan bisa dikatakan berhasil apakah sesuai dengan rencana jika kita sudah membangun keseluruhan. Kalau masih membangun ruang tamu seperti disampaikan tadi itu, lalu kita bilang rencana kita memang tidak bisa terwujud. Yang betul kita gagal membangun, tapi mungkin konsepnya belum bisa diukur apakah konsep yang sudah disusun dari awal itu memang gagal. Nah, rencananya juga sama. Maka ukurannya saya kira dalam menyusun konsep itu baik pembangunan dalam konteks ekonomi maupun penataan ruangnya itu adalah memberikan guidance langkah-langkah yang jelas bagi stakeholder itu dalam rangka mewujudkan konsep dan rencana itu. Terima kasih. Itu mungkin perspektif. Saya menyebutnya perspektif saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita semua sehingga kita sama-sama bisa mengasah kognisi kita, berperan dalam pembangunan wilayah sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robert atas pemaparannya yang begitu detail sekali ya ini, dan tentunya ini adalah materi yang sangat menarik, terutama tidak hanya mahasiswa Pak Robert, sebenarnya dosen-dosen kita itu juga banyak yang berasal dari Blitar dan sekitarnya. Apalagi tadi kalau yang sesuai yang disampaikan oleh Pak Robert, kalau misalkan Kediri itu benar-benar mau
dibangun bandara ya. Wah, bisa jadi kayak Bu Rismek itu, Bu Riza itu pulang Malang Kediri naik pesawat itu, Pak. Lumayan, Pak. Mahasiswa Jakarta juga dulu bisa tapi ya. PP gitu. Ya Iya, malah benar. Jakarta Kediri gitu ya. Nah, betul itu, Pak. Nah, baik, barangkali ini sepertinya banyak sekali yang penasaran, Pak. Kita langsung saja kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Silakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun juga tanggapan. Silakan. Dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa? Barangkali ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Atau berdiskusi lah gitu ya. Iya, untuk diskusi baik dan diskusi. Kebetulan saya itu asalnya dari Ponggok, Bapak. Jadi saya termasuk di Blitar Utara ya. Utara. Iya, jadi termasuk daerah yang produktif ya, ini dari pemaparan Pak Robert kan seperti itu ya, dari Blitar Utara. Nah, di Ponggok itu nampaknya Pak, kalau saat ini kalau saya amati yang dulunya tadi di pemaparan Pak Robert itu kan ada sepertinya ini ya, lahan nanas gitu ya. Nah, kurang 5 tahun terakhir ini sepertinya lahan nanas itu berubah menjadi lahan belimbing, Pak. Iya, betul. Benar ya, Pak ya? Betul seperti itu ya, Bapak ya. Jadi ada benar-benar ada perubahan mungkin di situ di bidang produk pertaniannya seperti itu, Pak. Baik, dari Bapak Ibu ada yang atau dari adik-adik mahasiswa silakan. Oke, saya mulai aja Bu Yusi. Baik, silakan. Iya, waduh, Mbak. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Obed. Waalaikumsalam Pak Muklis. Jadi yang menarik tadi di situ itu sebenarnya ada aspek perencanaan yang sifatnya dinamis, Pak. Kalau saya tangkap tadi itu. Ya, betul. Dinamis itu artinya kita sudah mulai harus berpikir perencanaan itu tidak statis tapi dinamis. Adanya perkembangan teknologi, adanya perkembangan sosial budaya dan lain-lain, ya. Nah, di situ kemudian membutuhkan sebuah tools yang juga harus dinamis, Pak ya. Ya, betul, Pak. Tools yang dinamis. Nah, saya sepakat dengan pemaparan Pak Robert tadi itu tools yang selamanya ada itu kan yang sudah kita sebut konven ya, statis ya. IO kemudian juga Shift share itu. Memang dalam perkembangan akademik dari sisi keilmuan itu memang masih belum ada progres yang signifikan untuk menangkap dinamisasi perkembangan wilayah ini, Pak. Nah, kita berpikir ya itu sebuah tantangan sebenarnya. Walaupun sebenarnya tadi yang sudah disampaikan Pak Robert tidak hanya tulus saja secara kuantitatif, tapi kita juga bisa mengeksplorasi dari data-data lain yang itu ada di lapangan, di masyarakat begitu. Nah, mungkin Pak Robert bisa cerita bagaimana kita bisa mengeksplorasi fakta lapangan ini sehingga itu menjadi sebuah penguat bahwa ini menjadi sebuah aspek dinamisasi dalam perencanaan itu. Itu aja Pak, bisa didiskusikan. Baik. Itu Bu Yusi, silakan. Baik, silakan. Barangkali ini langsung dijawab saja ya oleh Pak Robert ya. Barangkali kita diskusi agar tidak lupa dan juga sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dosen lain dan juga mahasiswa ini terutamanya, karena ini sangat bermanfaat sekali. Baik. Terima kasih Pak Muklis. Sebenarnya sederhana saja, ya, tetapi butuh effort, ya, butuh effort. Kalau kita selama ini memang seringkali menganalisis, mengambil data, terutama ekonomi itu, dari data-data yang sudah tertabulasi, tersistematisasi, gitu kan, lalu data-data yang diekspos, dipublikasi, dan dalam tanda kutip legitimasi, harus legitimate gitu ya, biasanya begitu. BPS, mungkin instansi yang lain, paling sering ya BPS gitu kan. Tapi sebenarnya bisa kita lakukan gitu kan, dengan ketika kita membekali diri, ya, misalkan dengan kita sudah tahu apa variabel yang kita bawa,
semacam kuesioner atau mungkin yang lain gitu kan. Kemudian kita harus memang turun ke lapangan dengan dua cara. Biasanya bisa kita minta difasilitasi oleh pemangku atau pemerintah setempat gitu kan. Kita ke sana kemudian melakukan FGD gitu kan. Nah, diskusi gitu. Diskusi yang harus fokus gitu. Harus fokus karena sebelumnya artinya kita datang ke lapangan pun jangan tanpa pemikiran, tanpa analisis. Nah, seringkali memang teman-teman itu karena petunjuknya ada, pokoknya data ini ke lapangan gitu kan. Ya sudah begitu. Akhirnya dapat data mentah. Gitu. Padahal kita perlu betul-betul yang bagus menurut saya itu yang mungkin yang perlu dilakukan adalah kita sudah dari awal mungkin dari tempat kita atau di atas meja itu sudah melakukan analisis awal sehingga kita misalnya datang ke Ponggok begitu ya, kita sudah tahu konteksnya, potensinya awal itu kita sudah mengindikasikan. Kemudian kita datang ke lapangan, kita sifatnya betul mempertajam, kemudian menggali betul-betul dari apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu menurut selama ini juga cukup efektif menurut saya yang dilakukan. Metode itu juga mungkin tidak jamak dilakukan oleh teman-teman ketika merencanakan pengembangan wilayah itu. Karena sebenarnya saya itu punya keyakinan bahwa ukuran pembangunan itu kan tidak bisa hanya dilihat dari data agregat ekonominya saja, tetapi masyarakat itu seberapa besar dia merasakan. Nah makanya saya sampaikan tadi itu data itu saya lebih suka menyebutnya sebenarnya kita harus mengetahui faktor-faktor produksi apa yang dikuasai oleh masyarakat. Nah ketika kita data itu hanya data sekunder, maka data dari BPS kita hanya tahu angkanya. Kita nggak tahu datangnya dari mana itu. Makanya kita perlu datang ke lapangan dan mengelaborasinya kemudian. Nah, butuh effort dan juga biaya. Makanya dalam diskusi di beberapa di asosiasi kita di ahli perencana maupun ketika kita diminta untuk sharing gitu ya, memang kalau kita mau menghasilkan sebuah rencana pengembangan wilayah yang baik itu ya berbiaya sangat tinggi gitu kan, dan waktunya mungkin agak panjang gitu kan. Nah itu teknik yang sifatnya saya kira terapan ya. Kadang-kadang kita perlu di lapangan itu karena pendidikan masyarakat yang rendah, kita harus betul-betul punya cara bagaimana sebenarnya kita harus menggali dari mereka. Itu kemarin yang salah satu yang kita lakukan, kita berkeliling hampir di seluruh kecamatan, lalu membuat diskusi-diskusi, ada yang langsung terkumpul satu kecamatan, ada yang kita harus datang ke desa, gitu kan, ke masing-masing desa itu kita melakukan itu. Dan kita tidak bisa menggunakan metode teknik-teknik diskusi yang mungkin yang sering kita dapatkan di kampus gitu ya. Kita harus betul-betul punya cara sendiri. Sekalipun mungkin struktur berpikir kita dan mensistematisasi data itu tetap harus mengacu kepada cara-cara yang mungkin sudah yang yang empirik gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Muklis. Saya tidak punya istilah yang tepat gitu ya, datanya seperti apa itu saya tidak punya. Tapi begitulah mungkin cara yang mungkin menurut hemat saya cukup efisien sehingga saya bisa menggali informasi-informasi yang mungkin kemudian bisa merumuskan konteks tindakan-tindakan yang tidak uniform gitu ya, yang ini perlu berbeda termasuk bahasanya, narasinya juga. Mungkin gitu Pak Imam Muklis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert. Barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Imam, tambahan?
Tadi cukup menarik sebenarnya Pak, kalau misalkan kita lihat dari pemaparan Pak Robert di awal ya, disebutkan bahwa Blitar ini, Kabupaten Blitar khususnya itu sudah memiliki sumber daya yang banyak, potensi sumber dayanya sangat besar. Lalu kemudian di Kabupaten Blitar pun juga ada bonus demografi juga. Namun kalau tadi dilihat dari data yang disampaikan oleh Pak Robert, nampaknya pertumbuhan di Kabupaten Blitar itu masih jauh di bawah Jawa Timur. Nah, bagaimana sebenarnya peran dari RT RW yang sebelumnya itu bagaimana menurut Pak Robert sendiri seperti apa? Ya, tugas saya ketika dan teman-teman ketika diminta untuk melakukan revisi itu harus mencermati dulu RT RW yang lama memang sebenarnya. Nah, iya benar. Tapi gini ya, ada jadi banyak secara prinsip begini, RT RW yang lama begitu ya, itu kurang terspasialkan gitu ya, gitu saja. Mungkin secara prinsip seperti itu. Saya sampaikan tadi itu, saya juga tidak boleh menilai sesuatu rencana yang masih yang direncanakan dalam 30 tahun. Kemudian saya melihatnya dalam jangka waktu 5 tahun, lalu saya akan bilang rencananya jelek atau tidak berhasil. Ya. Mungkin membangunnya sesuai rencana itu ada kurang cepat gitu, agak gagal gitu ya. Tapi saya tidak menjustifikasi bahwa konsep rencananya RT RW yang lama itu tidak berhasil. Gitu. Ya, contoh saya sampaikan tadi itu, ketika kita punya rencana membangun 10 rumah, 10 rumah dengan 10 kamar atau 10 ruangan, gitu kan. Rencananya karena memang nanti direncanakan ruangan itu masing-masing nanti untuk anak yang suka misalkan main game, ada anak yang suka ngaji, ada yang gitu kan. Tapi kita sudah rencanakan sedemikian rupa, infrastrukturnya juga sudah kita rencanakan. Tapi kemudian dalam 5 tahun kita hanya mampu membangun ruang tamu saja. Ya. Tapi ada kenyataan juga, ternyata yang main game tadi itu sudah nggak main game lagi gitu kan. Ya, artinya kan sebenarnya oke, tapi kita tidak bisa bilang bahwa kita memang gagal membangun ya. Mungkin membangunnya masih lambat, belum selesai. Oke, kita bilang gitu. Tapi sebenarnya kita belum bisa menguji apakah konsep yang nanti direncanakan itu memang tidak berfungsi atau gagal. Atau tidak sesuai dengan atau apa namanya. Saya bilang tidak baik lah begitu ya. Kecuali kalau rumah tadi itu kemudian sudah terbangun semua, ternyata yang ngaji nggak bisa ngaji karena terganggu yang main game. Nah itu kan baru kita bisa menilai rencananya berarti nggak pas dengan meletakkan ruangan untuk yang bermain game dengan orang yang mengaji itu berdekatan. Nah itu. Tapi ini belum sampai di situ, masih membangun sebagian kecil. Makanya tata ruang yang lama bagaimana? Ya ada kegagalan dalam membangun gitu, sesuai dengan rencana. Ya, ada perlu perbaikan dan kebetulan dinamikanya sudah jauh berubah daripada apa yang konsep-konsep yang ada di RT RW yang lama. Sehingga pemerintah sebagai administrator publik, sekalipun RT RW sudah menjadi peraturan daerah dan bisa menjadi acuan, akhirnya ya tidak bisa mengacu merasa loh dinamikanya sudah lain ya ini, dan kita sendiri juga tidak mampu menyediakan membangun sesuai dengan rencana itu. Nah akhirnya contoh seharusnya RT RW meminta irigasi, ada sekian wilayah yang harus dibangun, ternyata pemerintah daerah tidak mampu membangun sejauh itu dalam 5 tahun. Akhirnya juga nggak karu-karuan gitu kan. Akhirnya di situ produktivitas sawahnya menurun dan lain sebagainya. Ya itu feedback akibat dari keterlambatan dalam aplikasi atau pemanfaatan rencana tadi itu. Jadi mungkin gambarnya seperti itu kalau Ibu atau Mbaknya tanya sejauh mana RT RW yang lama itu bisa menjadi acuan gitu ya. Nah seperti itulah mungkin kondisi kompleksitasnya. Baik, terima kasih Pak Robert. Barangkali ada Bapak Ibu dosen ataupun adik-adik mahasiswa mau menyampaikan tanggapan, atau kebetulan ini yang sudah Pak Robert ini yang menyusun tata ruang RT RW-nya kabupaten ya. Kalau saya melihat RT RW yang disusun oleh Pak Robert ini, saya yakin ini Indonesia itu bisa maju pesat ini.
Kalau dilaksanakan begitu ya Pak ya. Kalau dilaksanakan ya, bahasanya yang terakhir itu yang kurang ya, dan punya uang gitu ya. Monggo silakan Pak Waik. Izin bertanya Bu Yusi. Iya silakan monggo Pak Waik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Robert atas presentasi dan pemaparannya. Terima kasih Bu Yusi atas waktunya ya. Jadi saya ada 2 pertanyaan nih Pak Robert. Yang pertama, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa RT RW itu diubah ya, paling tidak minimal 5 tahun ya, kecuali ada apa namanya kebijakan nasional atau ada bencana yang kemudian mengharuskan RT RW berubah. Nah, dengan situasi perkembangan saat ini yang sedemikian pesat, revolusi industri, era digital gitu, apakah waktu 5 tahun itu sudah terlalu lama gitu, butuh dipercepat lagi, atau seperti apa menurut Bapak? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan, jadi kan sekarang selain RT RW itu daerah juga diwajibkan untuk membuat RDTR ya Pak ya, rencana detail tata ruang ya. Nah, menurut data yang saya baca dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, tahun 2018 kemarin, saya belum dapat data yang paling baru ya, 2018 kemarin dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang punya RDTR itu baru 40 ya, mungkin sekarang udah tambah lagi ya. Saya nggak tahu apa kira-kira mungkin nanti disampaikan relevansi, mungkin ini nggak terkait langsung dengan RT RW, tapi saya pikir RDR ini adalah pengembangan dari RT RW mungkin seperti itu, karena secara fungsi mungkin sama, cuma lebih detail ya bukannya. Dan selain itu juga dari 40 kabupaten kota ini yang punya peta digital dan bisa diakses investor hanya ada 8. Nah, ini kan berarti saat ini daerah itu tidak punya sense of urgency ya dalam membangun dan merencanakan wilayah dengan baik gitu ya. RT RW-nya aja nggak ada gitu, beberapa daerah yang saya lihat di Indonesia Timur itu, apalagi lebih detail ke RDTR ini gitu ya. Nah, saya minta pendapat Pak Robert terkait dengan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, memang betul ya. Jadi era yang penuh banyak ketidakpastian gitu ya untuk masa depannya. Nah, dinamika teknologi ini kan luar biasa perkembangannya. Nah, apakah 5 tahun itu tidak terlalu lama gitu? Nah, sebenarnya kemudian menurut saya begini. Ini pertanyaan ini seperti kita berpikir sebenarnya seperti telur dan ayam gitu ya. Mana yang lebih dulu? Ya, gitu. Ya, mana yang apakah ya tata ruangnya yang harus mengikuti ataukah perkembangannya yang diarahkan ke tata ruang kan begitu ya. Nah, kan begitu Pak ya. Maka saya sampaikan begini, kalau menurut saya tidak tahu apakah ada jawaban yang ansih 100% bisa mengandung kebenaran hitam putih begitu ya. Tapi menurut saya tidak ada gitu. Tapi begini, seperti saya sampaikan tadi itu, ruang ini seharusnya bukan dibangun untuk menyesuaikan dengan teknologi tertentu. Ya, maksudnya begini. Oh, sekarang kita karena zamannya misalkan yang paling mudah itu teknologi, saya bilang gini aja lah, teknologinya yang biasanya digunakan teknologi A, gitu ya. Maka ya, kita harus yang kita kejar
betul-betul hanya dalam rangka untuk bisa menguasai teknologi A itu saja. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana ruang ini bisa menyesuaikan dengan keberadaan teknologi A itu. Sehingga saya menyebutnya menjadi ruang adaptif. Suatu ketika era teknologi itu berkembang, ruang ini masih bisa menyesuaikan ya dengan keberadaan teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua, kita harus tetap memilah dan memilih. Ya, karena tata ruang itu dalam perspektif untuk menata pemanfaatan yang berkelanjutan. Maka ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dilanggar dengan kemampuan teknologi apapun. Maksudnya begini, contoh, ketika kita sudah menemukan wilayah ruang yang misalkan tidak secara kondisi di lapangan itu akan menimbulkan degradasi lingkungan jika digunakan untuk budidaya terbangun, sekalipun ada teknologi, gitu kan. Ya, kita tidak bisa mengizinkan secara sedemikian rupa atas alasan karena ada teknologi untuk merekayasa. Artinya kita harus tetap berpikir pada kondisi tertentu itu ruang itu memang harus rencana itu diterapkan secara kaku. Nah, kalau kita bisa memilah dan berpikir seperti itu, saya kira kalau menurut saya bahkan setiap tahun pun tidak apa-apa Anda mau merevisi, melihat, meninjau RT RW itu tidak apa-apa, gitu kan. Asalkan, gitu kan, tidak dalam rangka untuk merubah keseluruhan, tapi kita tetap pada tadi itu kita bisa memilah mana yang memang betul-betul memang perlu penyesuaian, tapi dalam konteks tetap harus pertimbangan dalam 3 hal tadi itu, ya ekonomi, sosial, lingkungan, itu tetap dalam konteks berkelanjutan. Nah, meninjau itu sebenarnya kalau sunnah aja gitu ya, itu tidak kewajiban gitu kan. Tapi ketika beberapa orang berpikir bahwa dan apalagi kemudian setelah meninjau harus merevisi gitu, itu ya sebenarnya bahkan merevisi itu sebenarnya makruh gitu. Kalau tidak ada urgensinya ya, kalau meninjau silakan gitu, nggak apa-apa, itu silakan Anda tinjau begitu ya, silakan, itu nggak apa-apa gitu. Itu bukan menjadi suatu yang tabu gitu. Bahkan mungkin kita memang harus menengok gitu kan apa yang sedang terjadi dalam konteks ya monitoring dan evaluasi gitu kan. Seperti Singapura itu kan cuman mereka punya aturan hukum ya, ketika tata ruang itu kemudian sudah ditetapkan master plan-nya sedemikian rupa, kemudian ada wilayah-wilayah yang perlu dibangun ya dengan pertimbangan teknis itu kemudian dan tidak perlu waktu dan biaya yang besar, ya mereka hanya mengambil pada wilayah itu saja yang perlu diperbaiki, kemudian disampaikan kepada publik, akuntabilitasnya cukup gitu kan, yang tidak ada rekayasa dan tidak ada tendensi pemutihan karena investor atau apa, memang dan mereka bertanggungjawabkan tidak ada dampak terhadap lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat, ya mudah saja gitu. Cuman kita sistem itu belum ada kita. Nah, sistem kita itu ditinjau, direvisi. Revisi seharusnya bisa merevisi sebagian saja, tetapi kemudian tidak begitu caranya. Sudah diatur sedemikian rupa, kalau Anda mau merevisi harus begini caranya. Urut begitu. Nah, itu juga yang menyebabkan saya menjawab yang nomor 2. Kenapa kemudian ya rencana tata ruang yang ada di Indonesia ini itu kemudian berkepanjangan, karena itu tadi semua harus ikut tata cara aturan, gini harus sekuensial dan seterusnya. Tidak boleh ada lompatan-lompatan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ketika dilakukan secara sekuensial itu biasanya membutuhkan ya waktu yang panjang. Misal kita kayak peta begitu ya. Peta itu melibatkan unsur pihak lain yang peta itu harus diperiksa oleh Badan Informasi Geospasial.
Ternyata Badan Informasi Geospasial ini menangani orang seluruh Indonesia. Ya, akhirnya mereka meriksanya lama. Nah, akhirnya itu juga jadi biaya yang dibutuhkan untuk menyusun rencana tata ruang itu kadang besar tidak pada kita menghimpun, menganalisis data, mencari data, menyusun rencana, tapi besar karena membiayai proses yang panjang dan sekuensial tadi itu. Tidak bisa misalkan harus ini paralel dengan ini, tidak boleh, karena ada beberapa tahapan yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu yang menyebabkan kemudian RJTR kita pun juga lama, berkepanjangan, apalagi RT/RW-nya ini. Ya itulah kondisinya. Nah, kalau terkait dengan peta yang digital itu sekarang sudah tersedia. Makanya saya sampaikan, memang sudah waktunya kita ini baik analisis ekonomi atau analisis pengalaman wilayah secara umum itu memang sudah harus berbasis atau memasukkan unsur spasial. Dan cirinya nanti ekonomi wilayah itu salah satunya yang mestinya menurut saya hasilnya harus bisa terspasialkan. Nah, kebetulan sekarang Indonesia juga sudah tersedia gitu. Dengan BAM polisi, kemudian satu data, satu peta, itu petanya nanti kita sekarang ini sudah insya Allah sudah bisa membawa kita memetakan seluruh lokasi yang bisa mempunyai informasi secara geografis. Dan analisis kita, konsep kita yang berbau kewilayahan itu bisa kita letakkan pada peta yang sama di seluruh Indonesia. Gitu. Mungkin begitu Pak Faiknya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Robert atas tanggapannya. Terima kasih juga untuk sesi diskusi, kita akhiri sampai di sini. Mohon izinkan saya untuk mereview sedikit saja dari materi hari ini, yaitu ada beberapa poin penting dari catatan saya, yaitu yang pertama itu adalah pentingnya peran RT/RW dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Lalu kemudian metode analisis tidak hanya kuantitatif, tapi kita juga dapat menggunakan metode deskriptif melalui observasi dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengenai era digitalisasi. Nampaknya di sini era digitalisasi sangat berpengaruh terhadap perubahan tata ruang dan juga tata ruang wilayah suatu daerah, yang dimana saya sangat menarik sekali tadi dari quote-nya Pak Robert, itu saya menangkap bahwa ruang yang baik bukan ruang yang terbagi habis, melainkan ruang yang adaptif. Begitu ya Bapak? Maka sekian, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan kepada MC. Silahkan Bu Justina. Ya, terima kasih Bu Ermita, terima kasih kepada Bapak Robert juga yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri. Sangat menarik sekali diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Sangat beruntung sekali saya rasa bagi teman-teman yang sudah bergabung pada materi pada hari ini, karena ini mencakup beberapa mata kuliah yang sangat relevan sekali dengan apa yang sudah kita pelajari atau kita bahas di kelas, yaitu mengenai ekonomi regional, kemudian perencanaan pembangunan, ekonomi publik, ekonomi perkotaan, ekonomi lingkungan, ekonomi digital, dan praktek perencanaan ekonomi. Ini sangat kompleks sekali, dirangkum dan dibahas secara komprehensif oleh Bapak pemateri kita pada siang hari ini. Kemudian acara selanjutnya adalah penutupan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Kepada Bapak Imam Muklis, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama 2 hari ini kita bisa mengadakan kegiatan workshop pengembangan ekonomi wilayah. 2 hari penuh dengan informasi baru terkait dengan praktek-praktek perencanaan dan kebutuhan perencanaan bagi pengembangan lingkungan daerah. Bapak dosen dan mahasiswa juga sudah berpartisipasi aktif. Saya ucapkan terima kasih Pak Robert atas kesediaannya dan atas tenaga waktu dan pikirannya.
Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut lagi diskusi di lain waktu. Nah, berikutnya, karena ini merupakan sebuah workshop, kami sampaikan juga kepada mahasiswa bahwa dalam rangka pengisian SKPI ketika nanti Anda lulus, jadi SKPI itu kan sertifikat keterangan pendamping ijazah, itu mahasiswa harus mengisi SKPI. Nah, salah satu isian yang bisa didapat itu adalah dari kegiatan-kegiatan, workshop, pelatihan, seminar yang diadakan oleh fakultas ataupun jurusan ataupun dari universitas ataupun dari yang lainnya. Nah, jurusan dalam beberapa periode nanti akan ada banyak kegiatan pelatihan, seminar dan workshop yang itu kita lakukan secara daring, ya. Tetapi ini mengharuskan kegiatan itu tidak hanya dilakukan secara daring aja, mendengarkan saja tidak, tapi ada penugasan. Jadi untuk kegiatan workshop dan pelatihan itu disetting ada penugasan setelah kegiatan selesai. Baru nanti mahasiswa mengerjakan penugasan itu, kemudian mahasiswa mengumpulkan tugas itu kepada PIC-nya. PIC-nya di sini ada polusinya. Baru nanti kita dari sana bisa mengeluarkan sertifikat yang dimaksud. Dan sertifikat itu bisa menjadi input di dalam SKPI yang nanti mahasiswa isikan. Nah, jadi rangkaian kegiatan ini masih belum selesai. Selain nanti Bu Lusina akan menyampaikan bentuk penugasan seperti apa, dan nanti disampaikan kepada mahasiswa. Mungkin nanti butuh waktu 2 hari, 3 hari untuk pengumpulannya melalui daring juga. Nanti dari sana kita lihat, kita verifikasi, dan kita lihat eligibilitas mahasiswa ini layak untuk mendapatkan sertifikat atau tidak. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semuanya atas kerja kerasnya, sehingga ini menjadi amalan kita semua di bulan suci Ramadan, mendapatkan ilmu dan pahala yang setimpal. Dari jurusan, terima kasih atas semuanya. Kita kembalikan kepada Bu Lusina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Pak Imam telah memfasilitasi kami melalui kegiatan workshop program perencanaan ekonomi wilayah ini selama 2 hari. Ini tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa, di mana mahasiswa yang biasanya dari semester ke semester itu membaca textbook, kemudian sharing ilmu dengan para pengajarnya, dan belum terlalu memahami gitu Pak, implementasinya di lapangan itu seperti apa. Tapi berkat workshop ini, semoga sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan bekal dan wawasan kepada mahasiswa untuk lebih memahami lagi implementasi perencanaan pembangunan, khususnya ekonomi wilayah itu seperti apa. Dan di 2 hari ini saya rasa sangat menarik sekali topiknya, apalagi untuk hari ini itu sangat mendetail, komprehensif, dan elaboratif sekali, dan on point dengan apa yang teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen baca selama ini, dan secara implikatif sangat mendetail seperti itu. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Bapak Robert, Pak Kajur, Bu Ermita, dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa khususnya. Akhir kata, demikianlah rangkaian kegiatan workshop ini. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di webinar yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lusina. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk penugasan kepada mahasiswa gimana? Saya sudah ada grupnya Pak, Oke, jadi siap. saya share di WhatsApp saja. Pak Obed, halo Pak Obed. Ya, Pak Mubis. Nanti kalau tugas mahasiswa nanti kita lihat sama-sama Pak ya. Boleh. Kalau saya yang lalu nanti bagus semua Pak. Ada KKN ya. Iya. Ya Pak, ini kita mulai sistem seperti itu Pak, biar ada indikator pengukuran kinerja kita nanti. Mudah-mudahan. Ya, baik Pak Obed, untuk yang lain nanti menunggu kabar dari kami Pak nggih. Siap Pak. Terima kasih banyak nggih. Silakan kita bisa live semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.